bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Tempat kita yang terakhir sesungguhnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Jadi ketika kita senantiasa mengharapkan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat terakhir kita di hari kemudian, maka Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan kepada kita di dalam Al-Qur'an, di Quran surah yang ke-53 An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kita semua ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala adalah miliknya Allah. Maka sangat tidak wajar dan bahkan suatu bentuk kesombongan yang sangat zalim ketika ada manusia di dunia ini tidak menyadari hakikat daripada penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menzalimi diri kita ketika kita tidak senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya apa yang kita miliki adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempat kita berpijak ini adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadi penghalang kita untuk menyembah kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran? Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan balasan atas setiap kejahatan-kejahatan dan perbuatan-perbuatan mungkar sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kezaliman atau perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita lakukan itu akan senantiasa mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya adalah syariat. Ukurannya adalah syariat. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena saat ini banyak orang yang kemudian menyebarkan paham apa yang mereka sebarkan. Mereka menyatakan bahwa engkau sudah menjadi manusia yang baik meskipun engkau tidak beribadah kepada Allah. Engkau sudah menjadi manusia yang baik meskipun engkau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengabdian, salat dan ibadah-ibadah yang lain. Engkau sudah menjadi manusia yang baik ketika engkau tidak melakukan yang namanya keburukan-keburukan. Ini adalah merupakan standar manusia, ukuran manusia. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, standar orang yang baik menurut ajaran agama kita, menurut syariat adalah mereka yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi tidak cukup bahwa kita tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kemungkaran, tidak cukup bahwa kita sudah dikatakan sebagai orang yang baik. Itu baru dalam hal pandangan manusia. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang baik adalah mereka yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, berarti tidak melakukan yang namanya kejahatan-kejahatan. Itu baru manusia yang baik di dalam agama kita. Oleh karena itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah kemudian akan membalas dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan dengan kebaikan yang lebih sempurna. Yaitu apa? Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di hari kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penegasan bahwa kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapatkan nanti di hari kemudian ketika Allah memasukkan kita ke dalam surganya, maka kita akan mendapatkan yang namanya kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan di dunia ini. Meskipun mungkin kita pernah menikmati bagaimana enaknya misalnya makan es buah di siang hari dalam keadaan terik matahari, kita menyatakan bahwa kita telah menikmati hal-hal yang sangat enak. Tetapi dari kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kita akan merasakan yang namanya kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan bagaimana nikmatnya waktu kita hidup di dunia. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memelihara diri kita ini. Karena sungguh jamaah yang dirahmati Allah,
Sekali lagi saya katakan bahwa dunia ini tempat kita berpijak, ada tempat kita meninggal menuju ke tempat di mana kita akan hidup abadi di hari kemudian, yaitu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Persyaratnya adalah punya syarat. Jangan hanya kita menyatakan bahwa akhirat adalah merupakan tempat terakhir kita, tetapi kita celaka. Kenapa? Karena di akhirat itu hanya dua tempat. Allah Subhanahu wa taala hanya menyiapkan dua tempat, yaitu surga dan neraka. Kita tinggal memilih. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan apa yang harus kita lakukan mulai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Apa yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan tempat nanti dari kemudian di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun telah menggariskan di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk dari kehidupan kita ini. Ketika engkau melakukan yang namanya perbuatan yang mungkar, maka tempat menanti hari kemudian dalam neraka. Meskipun jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini banyak orang yang kemudian mengedepankan yang namanya logika. Salah satu contoh misalnya, saya pernah berdiskusi dengan seorang anak muda. Dia mengangkat suatu dalil. Dalil itu adalah alasan. Dia menyatakan bahwa bukankah di hari kemudian ada sejarah atau kisah yang pernah kita dengar, dan mungkin Ustaz juga meyakini bahwa seorang pelacur yang tidak pernah beribadah sepanjang hidupnya itu kemudian masuk surga. Sebaliknya, saya pernah mendengar bahwa saya meyakini bahwa itu karena adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau yakin bahwa di akhir hidupmu nanti kau mati dalam keadaan husnul khotimah? Kenapa jangan Allah Subhanahu wa taala? Karena kisah tadi itu seorang pelacur yang kemudian menggunakan sepertinya mengambil air minum hanya untuk diberikan kepada seekor anjing yang kehausan. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ini adalah hamba calon penghuni surga. Tetapi setelah itu dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan di akhir hidupnya dia tidak melakukan lagi kesalahan. Maka dia dijamin masuk surga. Sekarang jangan Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada diri kita. Kira-kira kalau kita tidak melakukan kebaikan, apakah kita menjamin diri kita bahwa kita nanti di akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Padahal kita tidak pernah mencari jalannya. Logikanya jangan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ingin mendapatkan gelar yang namanya gelar S1, sarjana hukum, SPDI, SAG, dan beberapa titel-titel yang lain, apakah mereka bisa langsung mendapatkan gelar itu? Tidak. Dia harus menjalani yang namanya proses yang panjang. Kalau S1 minimal 4 tahun atau minimal 8 semester. Dia ingin mendapatkan yang namanya gelar S2, MH, MAG, MSc, MM, dan lain sebagainya. Apakah dia bisa langsung mendapatkan gelar itu? Tidak. Dia harus melalui proses sehingga dia bisa diakui bahwa dia mendapatkan gelar itu secara legal. Kemudian ketika dia melanjut untuk mendapatkan gelar doktor S3, apakah dia bisa langsung mendapatkan itu? Tidak. Dan apa yang semua saya katakan, mulai dari proses S1, S2, S3, bahkan untuk mendapatkan gelar profesor, itu tidak semudah yang dikatakan dalam luar sana. Begitupun apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah melakukan kebaikan, maka tempatnya di hari kemudian dia akan mendapatkan surga. Jadi harus melalui jalannya. Kalau kita tidak melalui jalannya, itu namanya mimpi. Maka bersyukurlah kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayah itulah sehingga kita senantiasa datang di tempat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk banyak di luar sana.
yang masih senantiasa bergelimang dengan kehidupan dunianya. Kenapa mereka tidak datang di masjid? Karena mereka tidak mendapatkan hidayah. Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kullukum dhalun. Bahwa semua kalian itu dalam keadaan tersesat. Siapa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, illa man hadaitukum, illa man hadaitu, kecuali mereka yang senantiasa saya berikan petunjuk. Jadi kita semua ini senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah karena kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Fastabuni ahdikum. Allah menyatakan bahwa kalau saya ingin memberikan petunjuk kepada aku, maka saya akan beri. Dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka yang senantiasa mencari jalannya. Mereka yang senantiasa bergelimang dengan kejahatan. Kalau tempatnya hanya di tempat-tempat prostitusi misalnya, di tempat-tempat minum baru misalnya, di tempat-tempat perjudian misalnya dan lain sebagainya, apakah kita akan menyatakan bahwa mereka akan mendapatkan hidayah? Tidak. Orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang senantiasa mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mendatangi tempatnya. Mendatangi tempat-tempat yang baik. Contohnya ya, kita datang di masjid, datang di tempat-tempat pengajian atau di mana senantiasa digelar yang namanya kajian-kajian ilmu. Maka di situ akan kita mendapatkan namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita akan senantiasa dituntun oleh para malaikat. Orang yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu akan dituntun oleh malaikat untuk mendapatkan namanya hidayah dari Allah. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga iman yang telah kita miliki. Keyakinan kita bahwa inna dina indallahi Islam, bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Maka konsekuensinya adalah mari kita senantiasa melaksanakan apa yang telah digariskan di dalam agama kita, yang telah disyariatkan dalam agama kita. Tanpa harus menantar dulu, tanpa harus melihat ada jabatan pekerjaan dan sebagainya. Kita semua ini di hadapan Allah sama. Kita semua ini di hadapan Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi level kita sebagai manusia di hadapan Allah itu tidak membedakan warna kulit, jenis pekerjaan, pangkat, kedudukan, titel dan lain sebagainya. Yang membedakan kita adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga, memelihara iman yang telah berada di dalam diri kita dengan senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari perbuatan-perbuatan mungkar yang dapat mencelakai kita di dunia ini dan tentu akan mencelakai kita di hari kemudian. Kita senantiasa menjaga ibadah-ibadah yang telah kita lakukan sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak terhapus dengan kejahatan-kejahatan. Sebaliknya, kalau kita pernah menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan-kesalahan, maka hapuslah itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena memang seperti itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terpelihara, terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang taat, senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga insyaallah kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah,
usikum wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa iyyaka nasta'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa sihhatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil 'urfi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.